Selamat pagi, nama saya Fridolin Yongki Pratama dengan NIM D11111181016, di mana saya akan memilih jenis kapal yaitu kapal perang. Kapal perang adalah kapal yang digunakan untuk kepentingan kemiliteran atau angkatan bersenjata untuk mempertahankan kedaulatan perairan suatu bangsa dari gangguan kapal asing yang melakukan aksi selonong boy. Aksi selonong boy ini artinya aksi penyusupan ke wilayah perairan Indonesia yang bersifat tidak izin. Umumnya, kapal perang dibagi atas kapal induk, kapal LDP, kapal frigate, kapal korvet, kapal pembersih ranjau, kapal destroyer, kapal battleship, dan lain sebagainya. Kapal perang harus dilengkapi radar untuk mendeteksi keberadaan musuh, senjata kecil hingga besar, peluru kendali, serta berbagai kecanggihan lainnya seiring berkembangnya zaman. Selain senjata, kapal perang juga bisa mengangkut personil tentara, kendaraan militer, serta alat-alat pertahanan militer. Nah, kapal perang ini dapat juga difungsikan untuk mengangkut banyak tentara angkatan laut ataupun angkatan darat yang membantu atau sedang menjalankan operasi perang di laut. Macam-macam kapal perang. Yang pertama, kapal frigate. Frigate adalah kapal perang yang bertipe sebagai kapal pengawal atau kalau terdesak sebagai pemukul mundur musuh dari daerah teritorial. Kapal frigate lebih besar dari kapal patrol lepas pantai. Istilah kapal frigate merujuk pada peran dan ukuran kapal yang berbeda. Pada zaman pelayaran, kapal frigate digunakan untuk mengawal kapal dagang, namun juga dipersenjatai untuk pertahanan diri. Saat ini, kapal frigate adalah salah satu kapal kombat yang digunakan untuk patroli samudera serta pengawal kapal dagang dan tanker dari perompak. Kapal frigate modern biasanya dilengkapi meriam serbaguna, torpedo, rudal anti permukaan, dan rudal permukaan ke udara. Mengapa kapal frigate modern dilengkapi meriam serbaguna, torpedo, rudal? Karena kapal frigate ini difungsikan untuk mengawal kapal-kapal seperti kapal dagang dan tanker dari perompak, sehingga jika ada perompak yang menyerang kapal dagang dan tanker, dapat langsung segera diatasi dengan menggunakan meriam serbaguna jika diperlukan. Kemudian kapal induk adalah sebutan untuk kapal perang yang dapat memutar pesawat tempur dalam jumlah besar. Tugas kapal ini adalah untuk memindahkan angkatan udara ke angkatan laut sebagai pendukung operasi-operasi angkatan laut. Selain itu, juga digunakan sebagai pusat komando dan efek deterrence bagi musuh. Kapal induk juga memiliki fungsi sebagai pengintai, superioritas udara, dan support, sehingga memudahkan sebuah pelaksanaan operasi penyerbuan ataupun pengeboman di suatu negara. Kapal induk ini ukurannya sangat besar, teman-teman, karena dapat memutar pesawat tempur dalam jumlah besar. Serta kapal induk ini juga bisa kita gunakan sebagai pengintai musuh, di mana kita bisa mengintai dari jarak jauh lewat kapal induk ini. Kemudian barulah kita melakukan penyerangan jika sudah di waktu yang tepat. Kapal induk ini juga bisa digunakan untuk pengeboman suatu negara. Kemudian 3, kapal penjelajah tempur. Merupakan jenis kapal tempur yang berukuran besar dan persenjataan lebih banyak serta kecepatan lebih cepat dari kapal penjelajah biasa. Selain kelebihan di atas, kapal ini juga memiliki kelemahan dari segi lapisan baja yang tipis dan daya tembak yang lemah, sehingga kurang cocok untuk pertempuran sergam dan serbu mandiri apabila tidak terdapat kapal perang pembantu. Kapal penjelajah tempur ini tidak bisa kita gunakan untuk penyerangan kalau hanya bersifat kapal ini saja. Namun harus ada kapal untuk bantu, karena kapal ini memiliki lapisan baja yang tipis dan daya tembaknya lemah, jadi tidak bisa kita gunakan untuk perang jarak jauh. Kemudian kapal korvet. Korvet merupakan jenis kapal perang yang lebih kecil dari frigate dan lebih besar dari kapal patroli. Kapal ini biasanya dimasukkan ke dalam kategori kapal patroli.
karena kapal ini mampu melakukan operasi sergap dan serbu mandiri. Tujuan dibuatnya kapal ini adalah untuk melindungi kapal dagang dan patroli lepas pantai. Desain terbaru kapal ini juga mampu mengangkut helikopter. Selain itu, harga kapal ini terjangkau oleh banyak negara dengan kemampuan seperti kapal destroyer, namun berukuran lebih kecil. 5. Kapal LDP atau Landing Platform Dock adalah kapal perang amfibi yang membawa dan mendaratkan elemen persenjataan darat untuk misi perang gerak cepat. Kapal-kapal ini dirancang untuk membawa ke zona pertempuran lewat laut dan memiliki kemampuan udara terbatas. Kemudian kapal perusak. Kapal perusak merupakan kapal perang yang mampu bergerak cepat serta lincah bermanuver. Selain itu, fungsi kapal perusak adalah memproteksi kapal perang ukuran besar dari ancaman penyerangan peralatan perang yang lebih kecil seperti kapal torpedo, kapal selam, serta pesawat tempur. Nah, kapal perusak ini digunakan untuk menyerang kapal-kapal musuh karena memang difungsikan khusus untuk merusak kapal-kapal musuh. Kemudian kapal perusak juga difungsikan untuk melindungi kapal-kapal yang bersifat penting seperti kapal torpedo, kapal selam, dan pesawat tempur. Nah, kemudian kita akan lihat gambar kapal yang ada yang sudah saya jelaskan di atas. Yang pertama gambar kapal frigate. Ini dia gambarnya. Lumayan besar. Kemudian gambar kapal induk. Kita bisa lihat sendiri teman-teman. Ukurannya besar karena difungsikan untuk memutar pesawat tempur dalam jumlah yang besar serta sebagai pengintai. Kemudian gambar kapal penjelajah tempur. Nah, ada dua gambar di sini. Gambar kapal yang pertama untuk penjelajah tempur pertama ini adalah kapal penjelajah tempur pertama negara Inggris, Angkatan Laut negara Inggris. Kita bisa lihat kapalnya masih bersifat sangat jadul, tapi untuk desainnya masih jadul tapi kemampuannya sudah canggih teman-teman. Kemudian ini kapal penjelajah tempur modern yang sekarang di bawahnya. Kemudian gambar kapal korvet. Ini dia gambar kapal korvet. Kemudian gambar kapal LDP atau kapal amfibi. Kita lihat di bawahnya di sini ada rongga untuk masuknya kapal lain ke dalamnya. Kapal lain ini mungkin untuk mengangkut amunisi ataupun mengangkut tentara-tentara yang bersifat rahasia. Kemudian gambar kapal perusak. Gambar kapal perusak ini dilengkapi oleh meriam tembak di depannya serta kiri kanan dan belakang. Kemudian kapal perusak ini memang khusus difungsikan untuk merusak kapal-kapal yang ada, kapal-kapal musuh yang ada. Nah, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.